بسم الله الرحمن الرحيم. Ben. Hah? Belik suara nenek. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أجيب
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin, santri-santriwati NW Samawa Online TV yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, pada malam ini kita telah melaksanakan sholat tarawih dengan secara berjamaah, baik berjamaah di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, qiyamul lail kita
semua ibadah yang kita mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat setiap saat, setiap waktu akan menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, santri-santriwati ini berada di rumahnya masing-masing yang mendengar channel NW Samawa Online TV ini, yang sempatkan dirinya mendengar ini, jadi mudah-mudahan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Samawa melaksanakan kegiatan peringatan, mudah-mudahan peringatan nuzulul Quran yang kita adakan pada malam ini walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan dengan secara sama-sama, kita bertatap muka dengan semua santri, bertatap muka dengan semua jamaah-jamaah yang sempat melaksanakan nuzulul Quran. Namun pada tahun ini kita melaksanakannya dengan secara berbeda, akan tetapi tidak mengurangi pahala dan berkah yang insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, santri-santriwati Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Samawa, jadi pada malam ini santri-santriwati yang bisa mendengar siaran langsung melalui NW Samawa Online TV ini bisa langsung mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dilantunkan oleh Ustadz kita SPDI. Jadi beliau adalah pembina tilawah di Pondok Pesantren. Jadi alhamdulillah pada malam ini yang rindu bertemu dengan Ustadz Marzuan dan kepingin mendengar suaranya beliau, alhamdulillah bisa pada malam ini bisa mendengar suaranya, sekaligus bisa mempelajari, mengingat kembali ingatan-ingatannya, variasi-variasi yang sudah diajarkan di Pondok Pesantren. Dan melalui peringatan nuzul Quran ini alhamdulillah bisa kita ketemu dengan hati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang mendengar Al-Quran akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Kemudian wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, maka insyaallah engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, jadi kita mengingat kembali tentang sejarah peringatan nuzulul Quran yang biasanya kita mengadakannya di tanggal 17 Ramadan. Namun kita mencoba kembali mengingat kembali ingatan kita semua tentang pengertian daripada nuzulul Quran. Nuzul Quran itu adalah turun Quran. Kemudian turunnya Al-Quran itu mempunyai proses yang Abdullah ibnu Abbas di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran itu adalah dengan cara 2 kali tahap. Yang pertama, Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Prosesnya dari Lauhil Mahfuz di langit yang ke-7, kemudian disampaikan ke langit yang pertama yang namanya Baitul Izzah,
ini adalah diturunkan dengan secara jumlatun wahidah, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 30 juz itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian di Baitul Izzah turun ke bumi ini dengan secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kapan turunnya Al-Quran ini, pada malam, pada tanggal berapa dan malam apa turunnya Al-Quran? Disitulah para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran itu. Kenapa? Karena di dalam ayat lain sudah dijelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah turun di malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna anzalnahu fi lailatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya Abdullah ibnu Abbas menyatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar jumlah keseluruhan. Kemudian turunnya dari Baitul Izzah ke atas dunia ini sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan 17, kemudian ada yang mengatakan tanggal yang lain, malam-malam yang lain. Namun Abdullah ibnu Abbas, karena sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumal furqan yaumal taqal jam'an, bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan secara berangsur-angsur atas dunia ini mulai tanggal 17 Ramadan, karena disitulah bertemu dua pasukan, yaitu musyrikin dengan kaum muslimin, bertemu pada perang Badar, jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Itulah, kita tidak heran saudara kaum muslimin bahwa banyak kaum muslimin, muslimat yang mayoritas termasuk di Indonesia ini melaksanakan nuzulul Quran bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Tapi kita memperingati nuzul Quran pada malam-malam di 10 terakhir bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara-saudara, kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan ini karena apa? Karena keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah memiliki 10 terakhir bulan Ramadan, disitulah turunnya malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itulah pada malam ini kita berada pada malam kedua, Haru Lailatul Qadri fil witri, ay al-ashrul awakhir min Ramadan. Jadi carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Untunglah saudara-saudara kaum muslimin yang sempat membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran di malam-malam Lailatul Qadar, walaupun tidak dijelaskan, ditentukan kapan malam turunnya Lailatul Qadar itu. Secara umum Lailatul Qadar itu turun di malam yang ganjil. Jadi oleh sebab itulah ini adalah ar-raja. Kita berharap supaya kita tidak malas mengejar, tidak malas mencari, tidak malas beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Beruntunglah orang yang sempat membaca Al-Quran Lailatul Qadar, maka akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf, maka Allah akan kasih pahala 10 kebaikan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la aqulu alif lam mim harfun
tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, saudara-saudara. Itu katanya baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi saya mengatakan alif itu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, maka menjadi 3 huruf. Maka kita mendapatkan 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah saudara-saudara, apalagi bisa membaca, mentadabburkan Al-Qur'an lebih dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi dia membaca Al-Qur'an setiap hari, setiap saat, insya Allah. Jadi oleh sebab itulah saudara-saudaraku muslimin, santri-santri wati pencinta NW sama online TV yang sempat mendengar kajian ini, silahkan mengajak keluarganya, orang tuanya, apalagi orang tuanya atau kakeknya, neneknya yang tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan pada 10 terakhir, mari ajarkan neneknya, ajarkan kakeknya, orang tuanya, sempatkan dirinya untuk talil Quran, membaca Al-Quran. Insya Allah di malam-malam kemuliaan ini besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena turunnya malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis selanjutnya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kaumun fi baitin min buyutillah, tiadalah sekelompok orang, tiadalah sekelompok kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah, wa yatluna kitab Allah, dan dia sempat membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran. Mungkin dia di rumahnya dia bertadarus dengan keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, bapaknya, kakeknya, kemudian neneknya, dia sempat mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, wa tadarasunahu bainahum, dia pelajari Al-Quran itu, dia tadabbur, diajarkan kakeknya, ajarkan neneknya, diajarkan adiknya, maka Allah Ta'ala memberikan 4 kebahagiaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, maka diturunkan ketenangan, kenyamanan di tempatnya, kenyamanan, ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya di mana dia membaca Al-Qur'an itu. Kemudian wasyiathumur rahmah, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa khuffathumul malaikah, dikelilingi sama para malaikat yang membaca dan mentadabburkan. Sebab itulah saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, karena sekarang ini kita masih dilanda dengan wabah COVID-19, jadi oleh sebab itu tidak mengurangi untuk beribadah, baik beribadah di rumah, mengajak keluarganya untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Insya Allah dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ketenangan, kemudian diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi, dikerumuni oleh para malaikat. Kemudian wa zakarallahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutnya nanti di hari kiamat jadi orang-orang yang mempelajari dan mentadabburkan Al-Qur'an. Saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa Al-Qur'an itu adalah syifaun, sebagai obat, dawa'u qalbi khamsatun fatilawatun. Ada 5 obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah tilawatun bitadabburil makna, yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan mentadabburkan artinya. Jadi oleh sebab itulah saudara-saudara, jadilah marilah kesempatan yang tinggal beberapa malam ini kita gunakan sebaik-baik, bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kemudian mengajarkan orang tuanya yang belum bisa baca Quran, mengajarkan adik-adiknya yang belum bisa baca Quran. Insya Allah semuanya akan diberkahi dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah
Saya tekankan kepada semua santri-santriwati, anak-anakku semua, dimanapun Anda berada, melalui channel ini, NW Samawa Online TV ini, saya mengajak, saya berharap supaya bisa terus kembali ingatannya, membuka Al-Qur'annya, membuka hafalannya, murajaah di rumahnya. Jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilaksanakan di pondok pesantren ini. Ada tilawahnya, ada hafalan Al-Qur'annya, ada menghafal hadis, kemudian sudah diajarkan di pondok ini, jadi di rumahnya jangan tinggalkan. Mari buka kesempatan ini, buka pelajari Al-Qur'an itu, hafal Al-Qur'an itu sebagaimana yang dilakukan di pondok pesantren. Ingat apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya yang ada di pondok pesantren Nahdlatul Wathon Samawa ini. Melalui channel ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita doakan semua keluarga kita di penghujung di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Banyak-banyak kita berdoa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Jadi siapapun yang minta kepada Allah lagi di malam-malam Lailatul Qadar, insyaallah khairun min alfi syahrin. Orang-orang yang beribadah kemudian sempat dia berdoa, turunlah malam Lailatul Qadar pada saat itu, maka akan diberikan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Quran ini, marilah kita mengingat kembali, kita menambah motivasi kita untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan memberikan syafaat untuk kita semua, dan kita apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkahi Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Jazakumullah khairan katsira wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, taqabbal minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.